Shalom anak-anak semua. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu ya. Puji dan syukur Allah Bapa, kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Kami semua mau memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dan biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama menyanyi dengan semangat ya 2 lagu pujian yang berjudul Shout Hosanna dan My Redeemer Lives. To the only giver of
Pada pagi hari ini, kita semua akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Damai Sejahtera Bagi Kamu. Ayat bacaannya diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Mari kita semua mendengarkan teman kita Evata dan Boswelia yang akan membantu kita membacakan ayat bacaannya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang dosanya tetap ada." Amin. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas palu itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jariku di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucurkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, Dia
"Ia Tuhanku dan Allahku." Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus, atau kita bilang hari Paskah. Dalam bahasa Inggrisnya Easter Day. Yesus kita telah mati di kayu salib, dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Kebangkitan itu adalah Yesus yang sudah mati lalu hidup kembali. Yesus kita telah menang atas maut. Setelah Yesus mati, imam-imam besar dan orang-orang Farisi minta agar kuburan Yesus dijaga. Karena mereka berpikir nanti nih takutnya murid-murid Yesus ya mau curi badan Yesus yang sudah mati. Atau ada orang yang mau curi badan Yesus nanti. Karena itu di luar pintu kuburan ada penjaga yang menjaga kuburan Yesus. Di saat hari masih pagi sekali, sekitar jam 4 jam 5 pagi ya, itu juga langitnya masih gelap, mataharinya masih belum terang. Ada 3 perempuan datang ke kubur Yesus. 3 perempuan itu salah satunya ibu Yesus, Maria. Pas mereka sampai di kubur Yesus, mereka kaget. Karena batu yang menutup pintu kuburannya Yesus sudah terbuka. Dan mereka melihat ke dalam, tubuh Yesus yang sudah mati sudah tidak ada. Jadi kuburan Yesus kosong. Penjaga-penjaga yang menjaga kuburan malah kabur karena mereka ketakutan. Lalu murid-murid Yesus mendengar kabar kalau tubuh Yesus tidak ada. Dan murid-murid Yesus juga mendengar kalau merekalah yang dituduh mencuri tubuh Yesus. Kalian tahu kenapa mereka bisa dituduh? Itu karena imam-imam besar malah sogok atau kasih uang ke penjaga yang menjaga kuburan Yesus untuk tutup mulut. Dan imam besar suruh bilang, udah bilang saja kalau pas kalian tidur itu tubuh Yesus dicuri. Nah itu bisa kalian baca di Matius 28 ayat 15. Setelah murid-murid Yesus mendengar kabar kalau mereka sudah dituduh mencuri tubuh Yesus, maka pada malam harinya 11 orang murid Yesus itu berkumpul di lantai atas rumah Markus dan Yohanes. Pada saat itu ada salah satu murid Yesus yang tidak ikut berkumpul, yaitu Thomas. Mereka berkumpul karena mereka takut tentara-tentara Roma akan menangkap mereka karena telah dituduh mencuri tubuh Yesus. Di saat mereka sedang ketakutan dan khawatir, tiba-tiba Yesus datang dengan menembus tembok rumah dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalian bisa baca di Yohanes 20 ayat 19 dan 26. Pada saat itu, muka Yesus sangat bersinar. Dan kemudian 11 murid Yesus itu mendekat kepada Yesus. Dan mereka juga melihat langsung masih ada tanda bekas luka paku di tangan Yesus. Mereka percaya kalau Yesus telah bangkit dan hidup kembali. Setelah itu, murid-murid Yesus cerita ke Thomas. Karena pada saat Yesus datang, hanya Thomas yang tidak ada kan? Tetapi apakah Thomas percaya? Tidak, Thomas tidak percaya tentang kebangkitan Yesus itu. Setelah 8 hari sejak Yesus bangkit, Yesus datang dan menampakkan diri kepada Thomas. Di saat Yesus menampakkan diri, dia berkata, "Thomas, sini mendekatlah dan sentuhlah aku. Dan tolonglah percayalah." Itu bisa kalian baca di Yohanes 20 ayat 24 sampai 27. Lalu ketika Thomas melihat, ia bersujud dan ia percaya. Thomas menjadi orang yang percaya setelah melihat Yesus langsung. Sebenarnya sebelum digantung di salib, Yesus
pernah mengatakan tentang berkat damai ini. Tetapi murid-muridnya telah lupa akan firman itu. Karena itu, di dalam hati murid-muridnya masih ada rasa cemas, rasa khawatir dan rasa ketakutan. Tidak ada damai. Padahal Yesus pernah berkata kepada mereka di Yohanes 14 ayat 27. Coba kita sama-sama baca ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya lagi untuk menyatakan damai sejahtera ini lagi, agar murid-muridnya tidak lupa. Berkat damai sejahtera ini adalah berkat rohani yang merupakan berkat kasih dan berkat yang sangat hebat. Karena Yesus akan selalu bertanggung jawab atas kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus adalah Raja Damai. Damai itu bahasa Inggrisnya peace. Jika kita percaya pada Yesus dan firman Tuhan, maka di dalam hati kita akan selalu merasa damai. Hari ini Yesus telah bangkit dan menang atas maut. Dan Yesus telah memberikan berkat damai pada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa. Kiranya kami semua Bapa dapat Kau berkati dengan berkat damai-Mu Bapa. Bapa, sebentar lagi kami semua akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini dapat Kau pakai Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.